dulu itu aku sempat kerja kantoran, terus nah sebelum kerja kantoran itu sebenarnya aku udah ambil kursus tapi untuk UI UX design. Dan aku nggak kepikiran bahwa dari kursus itu tuh aku sebenarnya bisa remote working gitu. Jadi aku eh, tetap kerja kantoran. Setelah setelah keluar dari kerja kantoran itu aku remote working sebagai UI UX designer. Nah setelah itu aku pikir itu kan aku agak susah tuh untuk cari klien baru, dan emang apa naik turun gitu penghasilannya. Jadi aku sempat ditawarin waktu itu tahun lalu sama temanku, cuman aku untuk jadi PA, untuk kursus PA, tapi aku masih nggak tahu tuh apa itu virtual assistant gitu-gitu kan. Terus akhirnya baru memutuskan tahun ini, oh kayaknya kursus aja deh. Awalnya kaget karena kan yang tadinya kita waktu awal-awal kerja remote itu kan, oh cuman pegang project ini doang gitu kan, jadi kayak banyak waktu luang, terus eh, kan pasti kita pengen penghasilan lebih gitu ya, jadi akhirnya setelah banyak gini, padat gini, kok agak kaget awalnya, cuman lama-lama kok jadi kayaknya mengatur diri sendiri juga asik ya, selain mengatur orang tuh mengatur diri sendiri juga ternyata asik gitu ya. Akhirnya ketemu flow-nya, gimana caranya membagi waktu, kan selain kerjaan juga harus ada waktu untuk diri sendiri. Nah itu akhirnya bisa kok dijalanin gitu. Lagi kerja ngeliat kasur, kayak rebahan dulu deh gitu. Dulu. Jadi kayaknya nggak bisa gitu. Udah gitu, tapi kadang-kadang ada waktunya juga pengen pengen sendiri, ya bisa kerja di rumah gitu. Tapi lebih banyaknya karena aku kan di sini aku ke kafe ini. Nah aku pilih kafenya itu bukan yang banyak orang nongkrong, tapi aku cari kafenya tuh yang memang seperti co-working space. Jadi kayak banyak orang kerja juga gitu di sana, wah, yang sesama remote ataupun ya mereka datang ke sana buat ngobrolin bisnis gitu. Jadi uh, aku lebih senang ke kafe gitu karena aku juga walaupun walaupun apa namanya ujung-ujungnya keluar dari rumah, tapi aku mencari suasana yang dimana lingkunganku tuh juga kerja gitu. Aku jadi ikut jadi fokus gitu ke kerjaanku gitu. Sebenarnya bukan mematokkan aku harus kerja dari jam segini sampai jam segini, enggak. Cuman karena klien aku itu base-nya itu adalah di Belanda. Jadi aku harus setidaknya available di jam 2.30 siang sampai jam 10.30 malam. Jadi kalau misalkan aku mau kerja lebih dulu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan ada kerjaan yang dibutuhkan atau nggak kliennya klien itu ada yang ingin dibahas atau dilakukan gitu, aku harus bisa standby sampai jam 10.30. Worth it atau enggaknya aku kerja di Singaraja tuh kalau menurut aku pribadi sangat worth it gitu, karena kan kita, kalau aku dibayarkan nggak pakai rupiah gitu, jadi aku dibayarnya pakai euro. Dan juga gaji dari penghasilan aku dari project juga lumayan, dan di Singaraja tuh semuanya tuh harganya murah gitu, jadi mau makan murah, mau ke kafe juga nggak semahal di Canggu atau Denpasar atau di Jakarta. Jadi kayak tinggal di sini tuh pilihan yang tepat sih kalau menurut aku. Oke, jadi sebenarnya kalau di trace back lagi ke belakang, latar belakangku tuh agak campur aduk gitu. Jadi aku tuh kuliah di bidang teknik sipil, di jurusan teknik sipil, tapi aku selama 3,5 tahun kerja sebagai barista di cafe shop besar Indonesia. Lalu setelah itu aku baru ikut kursus untuk UI UX design, dan aku akhirnya setelah setelah ambil kursus itu aku kerja di kantor sebagai part time UI UX designer, tapi mostly aku kerjain sales marketing dan juga social media management gitu. Dan setelah aku keluar dari kantor, aku freelancing project project dari UI UX design, dan di situ aku nggak cuma ngedesain doang, dan aku di situ ngerangkap sebagai project manager.
Ya kan aku membantu temanku untuk memanage project kita. Nah ternyata di situ tuh aku senang gitu untuk uh, membuat apa namanya mengatur jadwal, mengatur milestone, kayak mengatur step-step apa yang harus dilakukan. Itu aku suka gitu. Akhirnya setelah tempat ditawarin sama temanku untuk jadi TA, aku waktu itu masih belum paham. Akhirnya setelah setahun baru aku memutuskan, oh ya aku akhirnya ke RSA deh. Aku belajar virtual assistant. Dan di situ aku udah tahu mungkin dari pengalaman kerjaku kali ya, dan aku sudah tahu apa sih yang membuat aku nyaman gitu untuk bekerja di bidang apanya gitu. Jadi aku memutuskan untuk fokus di project management ataupun di social media management karena aku dulunya memang sempat menghandle itu gitu. Dan akhirnya ya udah aku khususnya insightful banget, banyak banget yang aku pelajarin dari RSA dan membuka pikiran aku banget gitu ya tentang terutama tentang remote working. Uh, Setelah aku lulus dari RSA, yaitu aku memang nggak langsung aku dapat klien gitu ya, dan itu membutuhkan proses yang lumayan panjang gitu kan. Dari pengumpulan portfolio, aku apply kok nggak ada yang masuk gitu, dan itu nggak membuat aku down sih. Jadi aku selalu bertanya, ini kenapa ya? Kok aku banyak yang antara antara sudah dibales emailnya tapi ujung-ujungnya nggak dapat ataupun nggak dibaca sama sekali gitu. Aku lihat, oh ternyata aku udah salah di sini, oh aku udah salah di sini gitu. Dan pada akhirnya uh, aku lihat dari FB waktu itu, dan aku ketemulah klien ini gitu dari Belanda dia. Aku tuh butuh menata itu sekitar 2 sampai 3 bulan setelah selesai kursus. Karena kan aku waktu itu kan aku ambil yang basic virtual assistant. Jadi 1 bulan, dan itu tidak kan nggak ada internshipnya ya. Jadi aku apa namanya aku beruntungnya adalah dari basic PA itu kita masuk ke dalam grup yang sangat apa ya, eh, konstruktif. Jadi kita membangun gitulah. Kita memberikan informasi, kita saling, kalau kita bertanya itu pasti akan dijawab, kalau kita nggak ngerti itu pasti akan dijelaskan. Dan itu dalam dalam 2 bulan itu bukannya karena apa ya, kita nggak masih masih kurang gitu, bukan. Jadi kayak aku tuh kayak menata, eh, oh ternyata ini loh yang harus ditambahin. Jadi dari aku ikut kursus itu ternyata, oh dari grup ini ternyata aku dapat ilmu-ilmu baru gitu loh. Jadi akhirnya eh, sampai 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 akhirnya ya itu dapat klien. Mungkin lebih ke susah cari klien ya, waktu itu ya, dari yang project maupun yang di setelah kursus PA ini, karena dari kesusahannya untuk merasa susah untuk mencari klien, padahal klien itu sebenarnya banyak gitu. Cuma kita yang entah niche kita yang nggak benar-benar mengkerucut atau gimana, jadi nggak dapat itu, dan itu sempat kepikiran sih, sempat kepikiran kayak apa aku balik kantoran lagi ya. Cuman karena sudah sempat merasakan kerja remote, jadi kayak ini adalah balik kerja kantoran adalah bukan eh, opsi yang tepat kayaknya. Aku kayaknya harus terus menggali diriku untuk supaya bisa kerja remote gitu Kak. Aku untuk klien aku yang sekarang ini mostly aku pakai toolsnya itu adalah ClickUp untuk project managementnya. ClickUp, lalu aku pakai Zapier. Jadi aku harus ngecekin leads yang tergenerate dari iklannya mereka itu otomatis masuk ke ClickUp. Dan aku juga harus bikin seperti mereka juga pakai Trello, cuman Trello tuh nggak terlalu banyak karena kliennya klienku ini dia mostly
lebih apa ya, lebih familiar dengan Trello. Jadi aku juga harus bikin connection dari Trello ke Zapier, Zapier ke ClickUp. Paling cuma itu aja, sama satu klien yang UI UX itu, jadi aku pakai Figma sih. Kenapa aku bisa dapet itu karena aku benar-benar ngebaca uh, dalam dalam job advertising yang dibuat oleh mereka setiap orang, itu aku benar-benar aku baca requirements-nya gitu ya. Jadi setiap portfolio yang kita kasih itu sebisa CV ataupun portfolio yang kita kasih sebisa mungkin itu sesuai dengan apa yang diminta di requirements-nya gitu. Jadi jangan kita terlalu luas juga apa semuanya kita masukin, padahal itu sebenarnya mereka nggak butuh gitu ya. Kalau klien itu tuh maunya kayak gitu, jadi dia kayak lebih ke bukan yang generalis gitu. Jadi dia maunya yang oh ya udah project manager ya kerjanya project manager aja gitu, jangan nanti ada data entry atau masukin data atau apa, jadi terlalu banyak gitu kadang-kadang jadinya malah kamu sebenarnya bisa nggak nih jadi project manager tuh gitu loh. Mereka mungkin mikirnya gitu kali ya. Jadi aku bener-bener spesifikin ke setiap apa yang aku apply itu, aku harus aku apply di project manager, ya udah project manager gitu yang aku kasih gitu. Kalau misalkan aku apply sebagai social media management, ya aku SMM yang aku kasih gitu. Aku ada dua major yang aku tonjolin, jadi social media management sama project management. Tapi aku bikin portfolionya itu ada tiga. Jadi social media management, project management, sama general virtual assistant gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang minta sebagai virtual assistant in general, aku bisa kasih itu gitu. Kayak aku tetap mau bekerja di bidang virtual assistant ini, mau di bidang yang remote working. Lalu aku juga sedang menjalankan bisnis juga dengan temanku kan. Jadi yang aku mau gapai adalah aku mengembangkan bisnisku dan juga mengembangkan kemampuanku lagi, karena aku merasa aku belum cukup sebenarnya, dan banyak hal-hal yang aku harus pelajarin gitu. Jadi dengan aku scale up, pasti incomeku juga akan scale up gitu. Apakah itu dari segi posisi, dari jabatan, dari nggak cuma seorang project manager, mungkin ada tahap-tahap yang lebih, yang sekarang mungkin aku nggak tahu, tapi di kemudian hari offer itu aku datang, aku nggak tahu gitu. Jadi aku selalu akan scale up, nggak boleh berhenti berusaha gitu ya. Dan selagi kita berusaha, kita juga harus refleksi ke diri kita, dan kita harus selalu selalu melihat ke dalam, kita berkaca apa yang harus kita perbaiki, adakah yang harus kita perbaiki gitu. Dan pada saat kita melakukan itu, pasti kita akan menemukan celah-celah, oh sebenarnya ini loh bisa diperbaiki, dan ini membuat nanti kesempatanku ke depan itu akan lebih luas lah, lebih banyak gitu. Jadi jangan patah semangat, dan jangan berhenti untuk belajar, itu aja tuh.